Alhamdulillah. Allahu Akbar. Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita berkumpul dalam suasana penuh keberkahan untuk membahas kabar yang selama ini menjadi doa di setiap sujud Bapak dan Ibu sekalian. Kapan gaji naik? Kapan rapel cair? Pertanyaan-pertanyaan ini akhirnya menemukan muaranya. Penantian panjang para pahlawan birokrasi dari Sabang sampai Merauke kini berbuah manis. Pemerintah secara resmi telah memberikan lampu hijau terkait sinkronisasi data anggaran untuk pembayaran selisih kenaikan gaji atau yang sering kita sebut sebagai rapel. Ini bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan bentuk penghormatan negara terhadap keringat dan dedikasi Bapak dan Ibu yang telah mengabdi selama puluhan tahun demi tegaknya administrasi publik di Indonesia. Bagian 2. Landasan hukum dan dinamika kebijakan. Mengapa proses ini memakan waktu? Kita harus memahami bahwa setiap rupiah yang keluar dari APBN harus memiliki landasan hukum yang kuat. Sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah PP Nomor 8 Tahun 2024, fondasi kenaikan sebesar 12% bagi pensiunan telah diletakkan. Namun memasuki tahun anggaran 2025 dan 2026, penyesuaian inflasi menjadi variabel penting. Negara harus memastikan bahwa dana sebesar triliunan rupiah ini tersedia di kas negara sebelum diinstruksikan ke PT Taspen Persero dan PT Asabri. Proses birokrasi ini melibatkan Kementerian Pendayagunaan, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PNRB, Kementerian Keuangan, dan Sekretariat Negara. Kabar baiknya, di awal tahun 2025 ini, seluruh instrumen regulasi tersebut telah sinkron, sehingga hambatan teknis yang terjadi di tahun sebelumnya kini telah terurai. Bagian 3, memahami mekanisme rapel. Banyak dari Bapak dan Ibu yang bertanya, kenapa namanya rapel? Rapel adalah pembayaran sekaligus atas kekurangan gaji, yang seharusnya diterima di bulan-bulan sebelumnya, namun tertunda karena masalah administrasi atau menunggu terbitnya aturan turunan. Contoh simulasi. Jika kenaikan berlaku sejak Januari, namun aturan teknis baru selesai di bulan Maret, maka pada bulan April Bapak Ibu akan menerima gaji baru bulan April. Selisih kekurangan bulan Januari, selisih bulan Februari, selisih bulan Maret. Inilah yang membuat saldo di rekening Bapak Ibu akan melonjak drastis pada saat pencairan rapel dilakukan. Ini adalah uang hak Bapak Ibu yang disimpan sementara oleh negara dan kini siap dikembalikan secara utuh. Bagian 4, rincian estimasi nominal per golongan. Mari kita bedah secara mendalam berapa perkiraan nominal yang akan masuk ke kantong Bapak dan Ibu berdasarkan golongan ruang terakhir saat pensiun. 1. Golongan I-Juru. Golongan ini biasanya terdiri dari lulusan SD hingga SMP. Meski nominalnya paling dasar, kenaikan 12% sangat terasa untuk menutup biaya kebutuhan pokok. Estimasi dari kisaran Rp10.000 kini bisa mencapai SU 18 hingga 27.002, golongan 2 pengatur. Golongan ini mencakup purna bakti yang dulunya menjabat dengan latar belakang pendidikan SMA atau diploma. Estimasi nominal akan bergerak di angka serush 40, 100 hingga 320 sama 803 golongan terbelai penata. Bagi Bapak Ibu yang pensiun dengan pangkat penata, lulusan sarjana atau sederajat kenaikan ini memberikan ruang napas yang lebih lega. Estimasi angka maksimal bisa menyentuh 4. TOM 29 LI 104. Golongan AIV pembina sebagai golongan tertinggi dalam struktur PNS kenaikan 12% memberikan dampak nominal yang paling besar. Estimasi pensiunan golongan AIV kini bisa menerima hingga 4. Muslilah 121 bagian 5, tunjangan-tunjangan yang menyertai. Penting untuk diingat bahwa yang naik bukan hanya gaji pokok. Ada komponen lain yang mengikuti, yaitu tunjangan suami istri sebesar 10% dari gaji pokok baru, tunjangan anak sebesar 2% per anak, maksimal 2 anak dari gaji pokok baru. Tunjangan pangan beras diberikan dalam bentuk uang setara dengan 10 kil beras per orang yang masuk dalam daftar tanggungan. Jadi jika gaji pokok naik, otomatis tunjangan keluarga juga ikut terkerek naik. Inilah alasan mengapa alhamdulillah harus terus kita gaungkan. Bagian 6. Prosedur pencairan dan teknologi autentikasi.
Bapak dan Ibu tidak perlu lagi mengantre panjang di kantor cabang Taspen seperti zaman dulu. Di era digital ini, pemerintah memudahkan proses melalui autentikasi digital. Langkah-langkah yang harus dilakukan: unduh aplikasi Taspen Autentikasi di smartphone. Lakukan pemindaian wajah, biometrik, suara, dan sidik jari sesuai instruksi aplikasi. Pastikan dilakukan secara berkala setiap bulan bagi penerima tunjangan veteran janda duda atau 3 bulan sekali bagi pensiunan sendiri. Jika autentikasi berhasil, dana akan otomatis masuk ke rekening mitra bayar bank BRI, BNI, Mandiri, atau kantor pos, tanpa potongan sepesar pun. Bagian 7, waspada penipuan modus kenaikan gaji. Di tengah berita gembira, seringkali muncul oknum yang ingin mengambil keuntungan. Mohon diperhatikan dengan saksama, tidak ada biaya administrasi. Jika ada yang menelepon mengaku dari Taspen atau Kemeng dan meminta uang agar rapel cepat cair, itu adalah penipuan. Jangan berikan PIN atau kode OTP. Pihak bank resmi tidak akan pernah meminta kode rahasia. Bapak Ibu cek saldo secara mandiri. Gunakan ATM atau mobile banking untuk mengecek masuknya dana secara berkala. Bagian 8. Penutup dan harapan. Kenaikan gaji dan pencairan rapel ini adalah berkah yang harus dikelola dengan bijak. Gunakanlah dana ini untuk memenuhi kebutuhan kesehatan, membantu pendidikan cucu, atau sebagai modal usaha kecil di masa tua. Pemerintah berharap dengan adanya peningkatan kesejahteraan ini, para pensiunan tetap dapat hidup layak dan bahagia. Terima kasih kepada pemerintah yang telah mendengar aspirasi kaum Purna Bakti. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang tetap sabar menanti. Semoga kesehatan selalu menyertai kita semua, agar dapat menikmati hasil pengabdian ini bersama keluarga tercinta. Mungkin Bapak dan Ibu bertanya-tanya, mengapa peraturan dari tahun 2024 masih menjadi acuan di awal tahun 2026? Jawabannya terletak pada struktur hukum tata negara kita. Peraturan pemerintah PP nomor 8 tahun 2024 adalah tonggak sejarah baru di mana gaji pensiunan PNS, Purnawirawan TNI, dan anggota Polri dinaikkan sebesar 12%. Hingga detik ini, Januari 2026, peraturan tersebut tetap menjadi kitab suci bagi PT Taspen dalam menentukan nominal transfer bulanan. Meskipun ada isu-isu viral mengenai kenaikan tambahan di tahun 2020, seperti wacana kenaikan 16% yang sempat ramai di media sosial, pemerintah melalui Kementerian Keuangan masih melakukan kajian fiskal yang sangat hati-hati. Artinya pencairan yang terjadi sekarang adalah realisasi berkelanjutan dari ketetapan tersebut, yang memastikan Bapak dan Ibu tetap menerima hak sesuai standar kesejahteraan terbaru. Bagian 10. Rincian komponen gaji per jalur penerimaan penting bagi Bapak dan Ibu untuk mengetahui bahwa nominal yang masuk ke rekening bukan hanya satu angka tunggal, melainkan akumulasi dari beberapa komponen. Mari kita bedah gaji pokok pensiun. Ini adalah angka dasar yang ditentukan oleh golongan ruang dan masa kerja golongan MKG. Terakhir, tunjangan istri suami. Jika Bapak Ibu memiliki pasangan yang sah secara hukum, negara memberikan tambahan 10% dari gaji pokok. Jika keduanya adalah pensiunan PNS, maka tunjangan hanya diberikan kepada salah satu yang memiliki gaji pokok lebih tinggi, tunjangan anak. Negara menanggung maksimal 2 anak, termasuk anak angkat dengan besaran 2% per anak. Syaratnya anak belum berusia 21 tahun, atau 25 tahun jika masih kuliah, belum menikah, dan tidak memiliki penghasilan sendiri. Tunjangan pangan, tunjangan beras berupa uang tunai setara dengan 10 kilosum beras per jiwa untuk pensiunan istri, suami, dan anak. Nilainya saat ini dipatok sekitar 24 per kilo. Sehingga jika satu keluarga terdiri dari 4 orang, ada tambahan sekitar 280 per bulan. Bagian 11. Estimasi tabel gaji pensiunan golongan AIFA puncak karir sebagai bentuk apresiasi bagi mereka yang pensiun di golongan tertinggi pembina. Berikut adalah rincian estimasi yang diterima di tahun 2026. Subgolongan minimal, gaji pokok, maksimal, gaji pokok. Golongan IORP, 7,8. Sasan R4 ribu, 1000, golongan BR, 7,8. Sisa RAS 4, Tiasta 77 lah, golongan 478. Siraso R4 Andu, 9, golongan IVD, 778. 1 minus, golongan A, 7,8. Siraos R49, mil pejuah.
Harus bayangkan jika Bapak Ibu golongan IP memiliki istri dan 2 anak total yang diterima bisa melampaui 5 DIP. Unimonio I setelah ditambah tunjangan keluarga dan pangan bagian 12. Jadwal dan mekanisme Smart Distribution Taspendi tahun 2026 ini, PT Taspen menerapkan sistem Smart Distribution. Apa itu? Ini adalah sistem di mana dana pensiun didistribusikan secara otomatis ke seluruh Bank Mitra, BRI, BNI, Mandiri, Bank Jateng, Bank Jabar, DLL, tepat pada pukul not of Pondi di tanggal 1 setiap bulannya. Bahkan jika tanggal 1 Januari atau Sabtu di bulan lain jatuh pada hari libur nasional atau hari Minggu, Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir, dana tersebut akan tetap mendarat di rekening masing-masing. Ini adalah lompatan teknologi yang luar biasa. Memastikan tidak ada lagi istilah pensiunan antre bank hanya untuk mengambil uang saku di hari libur. Bagian 13 solusi jika dana belum masuk. Troubleshooting. Jika sampai tanggal 2 atau 3 dana belum masuk, jangan panik. Berikut adalah langkah-langkah yang harus dilakukan. Cek status otentikasi. 90% masalah keterlambatan disebabkan karena pensiunan lupa melakukan otentikasi wajah atau suara di aplikasi. Cek masa berlaku rekening.